Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini saya Trihaini Sardi akan menjelaskan tentang tutorial uji stasioner dengan menggunakan eViews pada data time series. Kali ini adalah mata kuliah ekonometrik bersama dengan Pak Alfon. Nah, sebelumnya itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu uji stasioner. Uji stasioner adalah salah satu syarat untuk menggunakan data time series, di mana rata-rata variance dan autocovariance pada berbagai leg itu akan tetap sama dan tidak bervariasi antar waktu. Di mana penyebab data tidak stasioner adalah adanya autokorelasi. Nah, ini macam-macam dari uji stasioner. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan grafik. Kalau menggunakan grafik, kita menggunakan autocorrelation function, di mana di sini jika sampelnya terdapat autokorelasi pada berbagai leg yang berada di dekat nol, atau misalnya tidak membentuk tren atau pola tertentu, maka itu dinamakan dengan stasioner. Yang kedua itu uji unit rod dengan menggunakan Dickey-Fuller test yang pada leg 0. Nah, ini tolak H0 itu dia adalah stasioner apabila nilai ADF testnya itu lebih kecil daripada nilai critical value-nya, atau nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 5%. Nah, kemudian uji unit rod yang ketiga itu augmented Dickey-Fuller test, itu dengan leg-nya adalah 1. Jadi leg-nya itu fixed leg-nya 1. Di mana tolak H0 atau stasioner itu jika nilai ADF testnya itu lebih kecil daripada nilai critical value-nya. Ini digunakan jika ada hubungan antar variabel error. Dan dia akan tolak H0 apabila probability value-nya juga kecil dari 5%. Nah, ini dia macam-macam uji stasioner itu, di mana yang pertama bisa menggunakan without drift, yaitu tanpa intercept, kemudian with drift yang dengan intercept, dan yang kemudian adalah dengan adanya stochastic trend dan juga ada intercept. Nah, di sini ada beta 1 dan beta 2T sebagai nilai dari waktunya. Nah, sekarang contoh kasusnya adalah kita ingin mengetahui apakah ada stasioner pada variabel X, yaitu inflasi, yang mempengaruhi variabel Y yang pertumbuhan ekonomi. Data ini didapat dari data BPS Provinsi Sumatera Barat, di mana inflasinya inflasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari data PDRB. Langsung saja kita menuju ke eViews. A few moments later. Ini ya, eViews kita. Yang pertama, kita buka dulu data di Excel-nya. Ini datanya, ada X dan Y. Nah, ini eViews, kita buka dulu new work file-nya. Data yang kita gunakan data time series, jadinya kita menggunakan dated regular frequency. Kemudian ini annual, artinya datanya data tahunan. Start date ini adalah dari tahun berapa mulainya. Kita lihat lagi ke datanya, yaitu dari tahun 81 sampai tahun 2020. Data bersumber dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kita ambil quick, kemudian empty group. Nah, kita copyin tuh semua data di sini, variabel X dan Y-nya. Kemudian ini kita namakan dulu grup 1. Kita close. Nah, sekarang kita ingin menguji variabel X-nya aja untuk menguji uji stasionernya. Kita buka variabel X. Kemudian kita akan melihat dulu yaitu uji grafiknya. View, kemudian korelogram. Nah, ini kita harus melihat dulu dari level. Dia ada level, first difference, habis itu second difference. Perbedaannya adalah kalau level ini dia penurunannya yaitu pada T. Kemudian first difference berarti T-1, kemudian second difference berarti T-2. Atau dia ada penurunannya, D-nya, D depannya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari uji stasioner menggunakan diagram, menggunakan grafik, yaitu dengan menggunakan korelogram dari variabel X. Nah, nanti ini akan dijelaskan di PowerPoint. Selanjutnya kita lihat lagi dari uji unit root-nya. Kita view, habis itu unit root test. Nah, ini ambilnya augmented Dickey-Fuller.
Kemudian kita ambil dulu dari level dan kita milih yang no one dulu. Itu tidak menggunakan intercept dan tidak ada trend. Nah, di sini kita ingin menggunakan user specified-nya itu yaitu pada leg 0. Yang cara yang kedua tadi leg-nya 0. Kita okekan. Nah, ini dia hasilnya. Nanti juga kita akan di sini kita langsung lihat aja ya, probability-nya 0,0. Artinya dia tolakan 0 dan ini ada stationer pada level dan leg-nya 0. Leg 0-nya fix ini ya. Kemudian kita lihat lagi dari view unit root test, kita mau ngelihat apakah di intercept juga dia stationer nggak pada level dengan leg-nya fix leg-nya adalah 0. Nah, di sini kita lihat juga probability-nya juga kecil dari 0,05, artinya juga dia stasioner pada level untuk intercept. Ya, ini intercept-nya ya. Dia mau ada intercept, ada konstantanya. Nah, kemudian dan dia pada leg fix-nya adalah 0. Kemudian selanjutnya kita mau ngelihat unit root test-nya pada itu pada yang ada trend dan intercept-nya. Kemudian tetap pada level dulu dan yang leg-nya 0, fix leg-nya 0. Nah, ini dia. Probability juga kecil dari 0,05, berarti stationer juga untuk menggunakan trend dan intercept. Trend dan intercept. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi yaitu dengan leg-nya fix leg-nya 1. Fix leg-nya 1 dan dia trend dan intercept, kemudian tetap pada level dulu kita lihat. Nah, di sini yang membedakannya. Di sini ada lagi variabel dx-1. Jadi penurunan dari x-1 tadi. Dari variabel x tadi ada penurunannya dx. Nah, kemudian probability-nya ternyata juga kecil dari 0,05. Artinya juga masih stasioner di level. Stasioner pada level ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lagi di PowerPoint-nya. A few moments later. Ini kita lihat dari hasilnya ya, dari metode grafik. Kita lihat di sini. Yang pertama dulu dari grafiknya. Di grafiknya terlihat ya kalau ini tidak melebihi dari garis-garis putus-putus ini. Kemudian dia juga acak dan tidak ada membentuk pola tertentu. Kemudian nilai autokorelasi pun juga mendekati 0. Dan kemudian dari probability-nya kita lihat semuanya besar dari 0,05 yang artinya dia stasioner pada level. Nah, kemudian yang kedua dengan menggunakan Dickey Fuller test dan leg-nya 0. Kalau leg-nya 0, kita lihat nih, yang pertama leg-nya adalah 0. Jadi berarti ini yang fixed leg ya, fixed leg 0. Kemudian probability-nya kecil dari 0,05, berarti dia stasioner pada level. Pada level itu di sini adalah -1, cuma -1 baru ya. Kemudian ini tidak model yang tidak memiliki intercept, masih yang no one. Nah, selanjutnya yang memiliki intercept, ini dia memiliki intercept dan probability-nya masih kecil dari 0,05 dan dia stasioner pada level karena dia masih -1 leg-nya waktunya. Kemudian leg-nya di sini yaitu fixed leg-nya 0. Nah, kemudian model yang berikutnya tadi adalah model trend dan intercept. Nah, di sini kita lihat modelnya itu. Ini ada intercept, kemudian ada trendnya, dan ini masih di tahap level, yaitu masih -1 dx-nya. Dan di sini kita lihat probability-nya juga masih kecil dari 0,05, yang berarti dia stasioner pada tahap level. Nah, kemudian step yang ketiga kita menggunakan Dickey Fuller test tapi leg-nya fix leg-nya 1. Jadi fix leg-nya 1, ini dia leg 1. Kemudian di sini kita kelihatan nih, ini x-nya ini ada lagi turunan dari dx. Kemudian di sini yang -1 ini adalah yaitu pada tahap level artinya. Nah, di sini kita lihat probability-nya juga masih kecil dari 0,05 yang artinya dia juga masih stasioner pada tahap level. Nah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh silakan email saya di trihayuni@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.